Memang tidak mudah menjadi orang baik, apalagi yang hidup di zaman sekarang ini. Tapi walaupun susah, tetaplah menjadi baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Kamu harus jadi anak baik ya. Kamu harus terus-menerus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Akhirnya, walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada atasan, rekan kerja, kepada bawahan, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita, sebuah kenyataan, bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan, seringkali dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara, akhirnya malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang, setelah dibantu malah akhirnya hilang dengan tumpukan utang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya ternyata nyolong dari kamu. Sudah dikasih kesempatan kerja, malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya tahu harapan kita. Kita tidak bisa berbuat baik kepada orang yang berharap orang itu akan baik kepada kita. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tetapi akan ada ilalang yang tumbuh yang mengganggu hasil panenmu. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup ketika kamu berbuat baik bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin akan jahat padamu, berkhianat mengecewakanmu, ada cobaan, ada kesedihan, dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Jawabnya adalah kebaikan yang kamu buat belum tentu dibalas dengan kebaikan oleh orang lain. Namun kebaikanmu pasti akan berbalas dengan kebaikan. Jika bukan dari orang itu, berarti dari dia. Dia, atau bahkan dari mereka yang tidak kamu kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalasnya, tetapi Tuhan yang melihat dan melipat gandakan yang sudah kamu tabur. Maafkanlah mereka yang berbuat jahat kepadamu. Bila kita jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Apa yang kita bangun bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan oleh orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan esok hari. Bagaimanapun tetaplah berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, mungkin orang lain akan berprasangka, mungkin ada maksud tersembunyi. Bagaimanapun tetaplah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari dirimu karena ini bukan urusan kita dengan mereka, tapi ini urusan kita dengan Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjadi orang baik, tapi walaupun susah tetaplah berbuat baik. Saya teringat pesan guru yang menukil dari ayat suci Al-Quran. Kira-kira begini artinya. Dialah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa amal baiklah yang sangat diharapkan dari semua hambanya. Amal baiklah yang akan terus mendampingi seseorang setelah mati dan sampai menghadap Sang Maha Pencipta. Berusaha menjadi yang terbaik itulah perintah Allah kepada hambanya. Sebab Allah akan melihat sejauh mana usaha manusia sebagai hamba di dalam mewujudkan perintah. Hidup memang penuh cobaan. Allah Subhanahu wa taala menguji semua hamba yang disayanginya dengan memberinya beberapa hal yang dirasa menyulitkan, merepotkan, dan memberatkan. Dengan cobaan tersebut, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui perbuatan terbaik dari hambanya dan ingin mengetahui sejauh mana usaha yang dilakukan untuk mencapai puncak kebaikan. Sebagai manusia yang sangat membutuhkan kepada sesama dan lainnya, hidup berdampingan dengan keluarga, saudara, bahkan berkumpul dengan orang lain merupakan sebuah keniscayaan. Mendapat gangguan, ancaman, disenangi, dan dibenci oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah hal yang wajar. Sebab, setiap orang pasti ada yang menyukai dan ada yang membenci. Demikian pendapat sebagian orang alim. Jika tidak ingin direpotkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka hiduplah berdampingan dengan orang-orang yang sudah mati. Yang terpenting adalah bagaimana dapat menyikapi semua yang dianggap menyulitkan dengan penuh bijaksana. Yuk share pengalaman-pengalaman kebaikan yang dibalas dengan kejahatan yang pernah dirasakan oleh sahabat-sahabat semua di kolom komentar.